Oke. Jadi begini. Jadi enggak, jadi gini dia ini, ya. Sekian ratus juta ada ya, termasuk uang sampah ya. Ya. Tapi itu tidak membuat S itu melaksanakan kewajibannya untuk mempertemukan, bahkan bagaimana caranya dia orang tua yang bijak sehingga anak-anak bisa berkumpul 2-3 hari sama Ruben. Itu dia intinya. Jadi ini kan bisa hak dan kewajiban. Ruben berpikir, kewajibanku ku bayar terus bahkan melampaui apa yang seharusnya. Hakku aku nggak dapat. Oh, dia juga ingin menunjukkan aksi protesnya. Aku juga bisa tidak melaksanakan kewajibanku. Dan itu baru dilaksanakan mulai dari Desember. Ya, sampai hari ini baru 6 bulan udah teriak. Anaknya juga yang mau dikasih makan, yang mau dibiayai, udah teriak gitu loh. Dianggap dia jadi pahlawan. Ruben selama ini yang bertahun-tahun menafkahi anak-anaknya itu apa dong namanya? Jadi jangan coba mencari hal-hal yang seperti itu. Jangan kita merasa 6 bulan kita udah jadi pahlawan. Banyak itu orang-orang yang bercerai yang suaminya 1 hari pun tidak pernah menafkahi anak. Betul ya? Ini Ruben masih konsisten. Teman-teman juga yang menjadi saksi ketika dipertontonkan dari bulan ke bulan selama setahun lebih lamanya biaya yang begitu besar untuk seorang mantan atas nama anak. Apakah itu membawa Ruben bisa berkumpul 2-3 hari dengan leluasa bersama anaknya? Tidak. Lama-lama Ruben berpikir, kenapa saya melaksanakan kewajiban saya sementara hak saya tidak pernah diperhitungkan. Jadi ketika Ruben melakukan aksi protes dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena dia juga bicara mengenai masalah haknya, lalu kemudian kita anggap itu adalah suatu titik lemah dan kita menggembar-gemborkan 6 bulan saya nggak dinafkahi anak saya. Lupa yang bertahun-tahun, lupa kantong plastik sampah juga dibiayai, ada perinciannya. Lupa asuransinya meskipun sudah tidak lagi jadi istri tetap dibayarin asuransinya. Lupa yang itu, ingat yang 6 bulan aja. Jadi janganlah kita itu mencoba mencari pembenaran-pembenaran, tapi kita lupa untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita selalu melihat dari sisi kita saja. Nah, Ruben kan sebenarnya kan tidak pernah mau hal-hal yang seperti ini. Kalau dia mau dari awal dia bisa muncul ke media. Woi teman-teman, saya nggak pernah ketemu sama anak saya sudah tahun, sementara biaya rumah tangganya segini. Bisa kan? Enggak ada. Kenapa itu keluar? Karena dia dipojokkan tentang masalah debt collector. Jadi ayolah, ya, para netizen juga, ya mungkin fans-fansnya S juga misalnya, ayolah, jangan jolim lah. Ya, saya ngomong begini juga bukan karena saya ingin memojokkan S, karena saya ingin bicara masalah fakta. Saya ngomongnya seperti ini karena memang gaya saya bicaranya seperti ini, bukan karena saya marah. Itu dia jawabannya mengenai masalah 6 bulan. Ya, ada yang lain? Bang, mungkin terkait dari pihak kuasa hukumnya S sendiri sempat bilang ya Bang, bahwa kliennya tersebut susah untuk komunikasi dengan Ruben, bahkan kabarnya katanya Ruben malah menyerahkan langsung ke kuasa hukum versi kuasa hukum gitu Bang komunikasinya. Makanya kalau yang berkaitan dengan masalah matematika tadi ini wajar kan, sudah ada aktanya. Jadi kalau misalnya kemudian masih diribetin mengenai masalah bagaimana ini, bagaimana itu, yang konteksnya adalah Akta 39, wajar nggak kalau Ruben bilang biar kuasa hukum kita aja yang ngurus? Wajar lah. Tapi kalau bicara mengenai masalah anak, apa kaitannya kuasa hukum? Jadi jangan diaduk-aduk. Nggak perlu izin kuasa hukum untuk anak ketemu sama ayahnya. Nggak perlu juga ayah ketemu sama anak isi izin kuasa hukum. Ini jangan diaduk-aduk. Jangan diaduk-aduk. Tapi kalau bicara konteks mengenai masalah rumah lah, biaya ini, biaya itu, wajar kan, karena semuanya ada di akta. Kalau dibilang biar kuasa hukum dengan kuasa hukum kan wajar. Wajar nggak? Itu kan untuk mengurangi gesekan, untuk mengurangi yang namanya itu perseteruan yang nggak perlu karena sama-sama nggak paham akta. Karena mereka bukan ahli hukum. Tapi kalau anak apa perlu? Kuasa hukum dengan kuasa hukum. Jadi jangan digeneralisasi. Omongannya ini untuk masalah apa, tapi digeneralisasi untuk semua hal. Ini yang saya kurang sependapat saya. Bang, mungkin komunikasi yang diinginkan dari RO seperti apa sih? Karena kan S sendiri mengklaim kalau mau ketemu anak ya datang aja ke rumah gitu.
Tapi kan nyatanya nggak pernah datang ke rumah dan lain-lain. Ini ya, saya bacakan ini chatnya nih. Ini siapa nih yang bocor ngomongnya? Ya, bukan masalah terganggu ketemu, nggak ada kok. Tapi ini kan bicara tentang sebagai orang tua, ya. Dan yang aku minta juga nggak sulit kok. Hanya dititipkan selama kamu pergi. Jika aku berhalangan, ya baru kita sepakat. Bukankah sudah ditentukan? Begitu, Bun. Apa jawabannya dia ini? Saya nggak kelihatan nih. Titipkannya gimana maksudnya? Titipkannya gimana maksudnya? Ya karena dari dulu juga kalau ada halangan ditemani Dari dulu, sama Yeye. dari dulu juga begitu kok. Kalau ada apa-apa sama neneknya ya ketika masih sama istri. Jadi begini ribetnya. Siapa bilang? Kok dipertanyakan lagi maunya Ruben apa sih? Ada kok chattingannya dengan si S. Ada ini. Nanti boleh diambil gambarnya. Jadi jangan kita tuh coba mencari pembenaran sendiri gitu ya. Tidak semua suami itu jolim. Jangan bicara gender, karena laki-laki, biasanya laki-laki ini yang menganiaya wanita. Enggak loh. Ada juga kadang-kadang wanitanya yang menganiaya laki-lakinya, kan begitu. Jadi ayo dong, kita lihat konteksnya. Makanya saya selalu bilang sama netizen, hater, semacam hater, kita bicara konteksnya, jangan kita ikut campur. Karena pasti kalian nggak tahu apa yang terjadi. Nah ini ada chatting-chattingan seperti ini, diribetin seperti itu. Nah, ya dulu kan dulu, sekarang kan sekarang, Bun, beda. Tetap tuh dipersulit pakai birokrasi. Akhirnya dilempar. Ngomong lu sama anaknya. Habis gimana kalau anaknya nggak mau? Ada tuh di sini semuanya. Mana tuh? Yang anak kalau anaknya nggak mau, ada di sini. Nanti coba nih, tebel ini chattingannya. Jadi ini bukan sekali dua kali. Apakah dengan kondisi seperti ini kemarin-kemarin Ruben lalai untuk memenuhi kewajibannya? Bahkan melampaui apa yang seharusnya? Sekarang saya tanya, yang masih menikah aja, ada nggak suami kalian memberikan nafkah 225 juta per bulan? Ayo nih yang udah nikah. Ini mantan loh. Masih diribetin juga. Ya, masalah tiket nonton konsernya masih diribetin Rubennya. Padahal mantan, alasannya anak. Bang, mungkin sedikit aja Bang, udah berapa lama mungkin Ruben nggak ketemu sama, ada nggak sih Bang, ini kan Ruben sendiri kan udah menghubungi anaknya langsung Bang. Jadi kalau jadi kalau nggak ketemunya itu udah dari Desember kalau menurut Ruben nggak ketemu sama anak-anaknya. Ini ada chatting-chattingan ini. Ya. Talia tuh 30 Desember. Halo Cici, lagi apa? Ya. Lagi staycation, I happy. Wow, keren. Pastilah happy. Jadi kapan ini ada komunikasi Desember nih? Ya. Terus ada 25 September. 25 April. 25 April di chat lagi Talianya, jawabnya 15 Mei. Coba kalau kalian chat anak kalian, ngechatnya 25 April, jawabnya 1 Mei dan 15 Mei. Apa reaksi kalian? Anak loh. Jadi jangan coba tanya-tanya lagi gimana komunikasinya, gimana ininya, ada semuanya. Ruben itu bukan orang yang cengeng. Ya, sampai Ruben itu mengemis. Ya, jangan dianggap dia itu orang yang rapuh, orang yang lebay, enggak. Ini ada bukti-buktinya nih, coba bayangin. April ngechat anaknya, dibalasnya 1 Mei. Masih ditanyakan lagi. Pernah coba gak komunikasi sama anaknya? Udah pernah? Waduh. Jangan ngomong kalau nggak pernah tahu. Ini ada buktinya. Itu sudah dilakukan semua. Dan sebenarnya ini bisa nggak usah ke publik.